Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, meet again with me, Mrs. Buraida. How are you today? I hope you are okay. Okay, before we study, let's pray together. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Follow me, ikuti Miss Dede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, in this session we still going to study about demonstrative pronoun. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang demonstrative pronoun atau kata tunjuk. Do you still remember? Masih ingat kan kata tunjuk ada berapa? Ya, kata tunjuk dibagi menjadi dua. First, for the singular atau benda yang berjumlah tunggal atau satu, and for plural, dan untuk benda yang berjumlah jamak, maksudnya adalah lebih dari satu atau banyak. Nah, kata tunjuk ada yang bendanya dekat dengan kita, near, and far. Ada yang dekat, ada yang jauh. Oke, for singular, untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan letaknya near, dekat dengan kita, we use this. Artinya ini. For plural, untuk benda yang lebih dari satu atau banyak, we use this. Nah, artinya juga sama, ini. Nah, ini untuk benda yang dekat. Ini juga untuk benda yang dekat. For things that are far distance, untuk benda yang jauh dari kita, we use that. Kita gunakan kata itu, that. For singular, untuk benda yang jumlahnya cuma satu, ya, itu. Tapi untuk benda yang lebih dari satu jumlahnya, kita gunakan those. Sama, artinya itu juga. Tapi bendanya lebih dari satu. Nih, far, that, dan those. Ya. For example, contohnya, this is my pen. Ini adalah pulpen saya. Pulpennya dekat dengan saya, dekat dengan Miss Dede, bisa dipegang. So I use this. Jadi Miss Dede gunakan kata this. But tetapi untuk benda yang jauh dari kita gunakan that. That is my pen. Itu adalah pulpen saya. Pulpennya jauh dari Miss Dede tuh. Miss Dede nggak bisa pegang. Jadi kita gunakan that, itu. Nah, for things that more than one, untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu, we use this. Kalau letaknya dekat dengan kita gunakan this.
Nah, kalau digunakan this berarti to be-nya bukan is lagi, tapi berganti menjadi are. These are my pens. Ini adalah pulpen saya. Wait, I will take another pens. Diambil pulpen satu lagi ya. Okay. These are my pens. Ini adalah pulpen saya. Pulpennya lebih dari satu. Okay. And then for things that are far away from us, untuk benda yang jauh dari kita, we use those. Those are my pens. Itu adalah pulpen saya. Letaknya jauh dari Miss Dede, tidak bisa dipegang. Jadi those, we use those. Itu adalah pulpen saya. Nah, kalau if we use those, kalau di sininya pakai those, berarti to be-nya are. Sama, kalau di sini this, berarti to be-nya are. Ditandai dengan apa? Di belakang kata benda pasti ada s. Nah, kalau ada huruf s-nya di belakang kata benda, berarti jumlahnya lebih dari satu. Nih. Kalau yang ini bendanya hanya satu. Kenapa? Karena tidak ada huruf s di belakang kata benda. So we use to is as to be. Kita gunakan is sebagai to be-nya. Sama ini juga. Oke. Understand? Sudah jelas ya penggunaan this, these, that, dan those. Jadi bikin I will make the summary, mesti buat rangkumannya untuk kalian ya. Jadi untuk this, to be-nya is. Untuk that, to be-nya juga is. Untuk this, to be-nya are. Untuk those, to be-nya juga are. Nah, this and this digunakan untuk benda yang letaknya dekat dengan kita, near atau dekat. For that and those, for far distance, untuk benda yang letaknya jauh dari kita. Okay, I think that's all. Miss Dede rasa sekian sudah cukup jelas ya. Jadi kalau ada soal yang misalnya bendanya jauh tapi jumlahnya cuma satu, kita gunakan that. Untuk benda yang dekat tapi jumlahnya cuma satu, kita gunakan this. Untuk benda yang jauh tapi ada banyak, kita gunakan those. Untuk benda yang dekat dan jumlahnya banyak, kita gunakan this. Okay, that's all for today. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.